saya Charlie Dagladies. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Krisis Communication Plan, krisis blackout, dan lonjakan tagihan PT PLN. Seperti yang kita ketahui, bahwa krisis adalah bagian yang tidak dapat terelakkan dari masyarakat modern dengan kerawanan yang semakin meningkat. Dimulai dari bencana alam, perbuatan manusia, krisis organisasi, finansial, tindakan terorisme, dan pastinya masih banyak jenis krisis lainnya. Krisis yang dihadapi organisasi juga bermacam-macam, mulai dari kecelakaan industri, penyalahgunaan, diskriminasi, dan pastinya masih banyak hal yang menyebabkan hal tersebut. Hal ini juga mungkin menimbulkan dampak bagi organisasi dan pemangku kepentingannya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami hal seperti ini dan tersebar luas hingga viral di media sosial adalah PT PLN, yaitu perusahaan yang memegang monopoli semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PT PLN tengah mengalami penurunan reputasi yang cukup signifikan dibarengi dengan krisis communication yang dianggap tidak kompeten oleh masyarakat publik. Dua kasus krisis yang akan secara khusus diangkat dalam tulisan ini adalah krisis akibat blackout yang terjadi pada tahun 2019 lalu dan juga krisis akibat protes warga karena lonjakan tagihan yang diakibatkan oleh metode penghitungan yang tidak dikomunikasikan dengan benar dan jelas kepada masyarakat. Peristiwa mati listrik total atau blackout di daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada publik. Pemadaman listrik tersebut berlangsung cukup lama dan menimbulkan banyak dampak yang dirasakan oleh warga, termasuk mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh seperti MRT, komuter lain, pelayanan pintu tol, dan juga ATM. Pemadaman ini sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak karena banyak aktivitas menjadi terhambat, bahkan menimbulkan kerugian secara material dan dirasakan pihak-pihak yang bergantung pada sumber daya listrik. Contohnya adalah perusahaan penyedia jasa transportasi online yang sulit menerima pesanan, kemudian perusahaan komunikasi yang juga terganggu dan mengalami kerugian hingga menyebabkan para pedagang yang banyak menutup tempat usaha mereka saat pemadaman listrik terjadi. Semua pihak tersebut merupakan konsumen dari PT PLN yang merupakan produsen penyedia layanan listrik di Indonesia. Nah, kasus tersebut menimbulkan kritik keras yang ditujukan kepada perusahaan yang menyasar dengan tidak kompetennya dalam mencegah dan juga menanggulangi krisis. Selain itu, krisis komunikasi yang dilakukan mengikuti kasus ini juga dianggap tidak tepat dan menimbulkan semakin banyak kebingungan di kalangan masyarakat. Jadi hal ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, namun juga merugikan para konsumen. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Di awal tahun ini, perusahaan juga kembali menuai protes akibat banyaknya pelanggan yang mendapati tagihan listrik mereka tiba-tiba melonjak drastis. Dalam 2 bulan belakangan, pelanggan listrik PT PLN membanjiri media sosial menyampaikan ketidakpuasan dan juga kejengkelan mereka karena tagihan listrik yang melonjak lebih dari 100% dari yang harus dibayar oleh bulan sebelumnya. Sebagian besar protes tersebut berisi keluhan mengapa perusahaan menaikkan tarif listrik tanpa memberitahukannya kepada pelanggan. Perusahaan kemudian menjelaskan bahwa lonjakan tersebut bukan karena kenaikan tarif, melainkan karena penggunaan yang meningkat selama masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Lantas hal tersebut membuat banyak orang itu lebih sering tinggal di rumah dan juga menyebabkan konsumsi listrik itu mengalami peningkatan. Namun perusahaan tidak mencatat meteran listrik secara langsung sehingga menggunakan metode rata-rata 3 bulan yang membuat kelebihan tagihan itu dibebankan ke bulan Juni sehingga tagihan listrik mereka membengkak drastis dan ini juga dinilai kurang komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan layanan perusahaan dan melayangkan keluhan mereka. Selama krisis, organisasi harus mengelola elemen yang kompleks dari proses komunikasi. Manajemen keadaan darurat melibatkan 4 fungsi luas, dari mitigasi resiko, kesiapan menghadapi situasi darurat, pemulihan bencana, dan respon darurat. Meskipun komunikasi adalah hal penting dalam semua tahap tersebut, namun yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah komunikasi pada respon darurat, yaitu aktivitas yang terjadi segera setelah krisis.
Tantangan komunikasi yang berkaitan dengan krisis akibat insiden internal adalah salah satu bentuk krisis yang paling mengancam reputasi perusahaan. Bagi profesional komunikasi, ada banyak tantangan yang terkait dengan insiden internal. Yang pertama adalah kecepatan respon, selanjutnya menyebutkan krisis, mengelola media, koordinasi internal dan eksternal, stakeholder outreach, pemikiran jangka panjang, dan respon berfokus pada orang. Insiden yang terjadi biasanya berdampak luas, sehingga penting bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka menjunjung kepentingan orang banyak dalam rencana manajemen krisis mereka. Ketika terjadi krisis, pasti ada komunikasi dengan publik media internal maupun eksternal. Semua komunikasi ini harus dilakukan segera di dalam golden hour. Ada 3 kemungkinan hasil dari suatu krisis. Organisasi akan gulung tikar, hancur, mungkin dituntut, dan eksekutif yang penting kemungkinan didakwa dengan tuduhan tindak kejahatan. Yang kedua, organisasi tetap ada dan tidak tutup, tetapi telah kehilangan citra dan rasa hormat di mata publiknya dan mungkin mengalami kerugian keuangan. Yang ketiga, organisasi juga bisa memenangkan perang opini publik dan dipandang sama baiknya dengan sebelumnya, atau mungkin lebih baik lagi setelah berhasil menghadapi krisis. Dalam kasus ini, PT PLN kehilangan banyak reputasi karena pemadaman tersebut sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak. Kejadian ini juga bahkan menimbulkan kerugian secara material dan dirasakan pihak-pihak yang bergantung pada sumber daya listrik. Menurut Register dan Larkin pada tahun 2008, menggarisbawahi bahwa 1 jam pertama yang disebut dengan golden hour adalah saat yang paling penting dalam crisis communication. Namun, yang dilakukan oleh PT PLN setelah terjadinya blackout adalah mengeluarkan pernyataan asal-asalan dan bukan dari hasil investigasi internal yang sudah dilakukan. Perusahaan bahkan dinilai lambat dalam memberikan informasi pertama karena baru disampaikan 2 jam setelah terjadinya insiden tersebut. Awalnya dikatakan bahwa pemadaman terjadi akibat turbin gas 1-6 di Suralaya mengalami gangguan. Kemudian di malam harinya, pernyataan tersebut dikoreksi dengan mengatakan bahwa penyebab sebenarnya adalah gangguan pada tegangan ekstra tinggi unggaran pemalang. Dalam kasus ini, PT PLN menggelar konferensi pers 4 hari setelah krisis terjadi. Akan tetapi, dalam konferensi pers ini, meskipun perusahaan berhasil memberikan penjelasan yang runtut mengenai penyebab kejadian, namun penanganan yang dilakukan dianggap masih kurang maksimal oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang telah saya lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan di atas. Berdasarkan hasil survei, masyarakat merasa sangat dirugikan karena insiden tersebut telah menghambat pekerjaan mereka. Mereka merasa sangat kecewa terhadap PT PLN yang tidak memberikan alternatif sumber daya listrik lain maupun backup plan atas penanganan perusahaan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat juga membuat mereka ingin beralih ke perusahaan lain bila ada yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa memang benar insiden tersebut menyebabkan citra dan reputasi serta kepercayaan terhadap PT PLN di mata masyarakat rusak sebagai salah satu ciri-ciri sebuah perusahaan mengalami krisis. Publik mengalami kebingungan akibat banyaknya suara dan informasi yang berbeda-beda dari pihak perusahaan mengenai insiden tersebut. Ditambah lagi dengan kerugian kompensasi yang harus dibayar dari pihak perusahaan kepada konsumen hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Memang benar bahwa sebagai perusahaan monopoli di Indonesia, masyarakat akan tetap menggunakan PLN meski terjadi insiden yang cukup fatal tersebut. Namun hal ini telah merusak citra, menurunkan kepercayaan, dan juga membuat malu sebuah perusahaan besar, serta kerugian kompensasi untuk masyarakat yang terdampak. Apalagi ini merupakan insiden yang seharusnya dapat dicegah dan diberikan backup plan karena kejadian serupa telah terjadi 17 tahun silam. Namun PLN dianggap tidak belajar dan mengulangi kejadian yang sama sehingga menyebabkan krisis. Berikut ini merupakan strategi crisis communication yang kemudian dilakukan oleh PT PLN. Berikut ini merupakan rekomendasi dari penulis, yaitu memanfaatkan golden hour dengan baik, mengembangkan rencana komunikasi, menunjuk juru bicara, dan mengembangkan rencana penanganan situasi. Ya, demikianlah presentasi saya mengenai crisis communication plan untuk PT PLN. Terima kasih dan sampai jumpa.